Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas AK20A. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Alvita Sadira, Elis Rodiah, Nurmala Hasanah, Ranti Handayani, Resdita Ferry Atikasuri, Silvi Anggraini, dan saya sendiri Yunita Amalia. Saya Yunita Amalia selaku moderator kelompok 2. Kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen pada bagian gudang studi kasus pada toko Tony Pancing. Tanpa berlama-lama, saya lanjutkan kepada Elis untuk menjabarkan materi. Baik, terima kasih. Langsung saja. Tony Pancing adalah usaha yang menyediakan berbagai produk peralatan pancing yang berkualitas dan inovatif yang sudah berdiri dari tahun 2014. Dari mulai joran hingga umpan tersedia di toko Tony Pancing. Terdapat sekitar 2.000 item jenis alat pancing pada gudang Tony Pancing. Pembelian alat pancing hanya tersedia pada platform online terkemuka seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, dan melalui website resmi toko Tony Pancing. Dalam sehari, alat pancing ini bisa terjual sampai 700 pieces alat pancing. Penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang berupa alat pancing ini disimpan di gudang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan dibacakan oleh Silvi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada permasalahan. Gudang pada Tony Pancing masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama, tata letak gudang yang masih berantakan. Dalam menempatkan produk di gudang masih belum teratur atau masih kurang rapi dalam melakukan penyusunan produk, sehingga hal seperti ini menyebabkan ketidakefektifan kerja dalam proses pemindahan produk dan menghambat waktu proses pengiriman. Kedua, sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah stok barang di gudang dan di sistem dikarenakan tidak dilakukannya stock off-name secara berkala. Ketiga, penyimpanan barang yang kurang efektif sehingga menyebabkan kerusakan dan penumpukan pada barang. Terakhir, adanya human error seperti kecerobohan yang dilakukan oleh karyawan gudang dalam pengiriman barang maupun saat penerimaan barang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Lalu pemaparan materi yang ketiga oleh Alvita Sadira. Selanjutnya, untuk perancangan sistem pengendalian manajemennya, yang pertama yang untuk tata letak gudang atau penyimpanan, ini ada langkah-langkah untuk merancang sistem pengendalian manajemen gudangnya agar tata letak gudangnya tidak berantakan. Terus juga untuk mengurangi barang rusak. Yang pertama ini harus menganalisis ruang dan kapasitas. Jadi ya, kita harus mengidentifikasi total ruang gudang yang tersedia dan kapasitas penyimpanan yang optimal untuk memastikan efisiensi penuh ruang. Terus yang kedua, mengkategorisasi barang. Jadi kita harus mengelompokkan barang-barang berdasarkan karakteristik barang. Terus yang ketiga, penggunaan sistem penyimpanan yang tepat, seperti menggunakan rak penyimpanan yang sesuai dengan jenis barang atau volumenya. Terus yang kelima, menggunakan yang keempat, penetapan lokasi barang yang jelas. Jadi menetapkan lokasi yang tetap untuk setiap kategori barang dan menggunakan sistem penandaan atau label yang jelas untuk mengidentifikasi setiap area penyimpanan. Yang kelima, menggunakan teknologi identifikasi otomatis seperti barcode atau RFID untuk mengidentifikasi dan melacak barang secara akurat. Yang keenam, sistem picking yang efisien. Dengan menggunakan sistem pick to like atau voice picking itu untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi. Yang ketujuh, kita harus mengimplementasikan prinsip FIFO, first in first out, itu untuk meminimalkan resiko ketersediaan stok lama dan mengurangi barang yang rusak. Yang kedelapan, training staff dan pemantauan rutin
Jadi kita harus melatih staf gudang tentang tata letak yang optimal dan pentingnya menjaga keteraturan, serta lakukan pemantauan rutin untuk memastikan bahwa tata letak gudang tetap teratur. Yang terakhir, yang harus dilakukan juga adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini dilakukannya secara berkala atau rutin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resdita. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, ketidaksesuaian antara jumlah stok barang di gudang dan sistem. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merancang sistem pengendalian manajemen gudang agar jumlah stok barang di sistem dan di gudang sesuai. Yang pertama ada penggunaan teknologi identifikasi otomatis seperti barcode atau RFID untuk mengidentifikasi dan melacak setiap barang dengan akurat dan memastikan barang yang masuk atau keluar dari gudang dipindai dan dicatat dalam sistem. Lalu yang kedua, sistem rekonsiliasi atau stop of name secara berkala untuk memastikan keakuratan data. Lalu yang ketiga, pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini bertujuan sehingga dapat mencegah kecurangan dan kesalahan manusia. Lalu yang keempat, sistem pengendalian manajemen gudang yang terintegrasi seperti WMS atau ERP. Lalu yang terakhir ada audit internal secara berkala untuk mengevaluasi keakuratan sistem dan catatan stok. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Ranti. Baik, terima kasih. Yang ketiga, human error saat penerimaan dan pengiriman barang. Yang pertama, implementasi sistem otomatisasi identifikasi seperti barcode atau RFID. Fungsinya untuk pencocokan otomatis antara data pesanan dan barang yang diterima. Dan yang kedua adalah pelatihan karyawan. Maksudnya dilakukan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan sistem dan prosedur yang benar. Yang ketiga, sistem picking dan packing otomatis untuk mengambil barang yang benar dan memastikan kelengkapan pesanan. Dan yang keempat adalah verifikasi sebelum pengiriman. Gunakan checklist atau sistem otomatis untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan pesanan. Dan yang terakhir, pemantauan atau audit secara rutin. Maksudnya adalah terhadap proses penerimaan dan pengiriman secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko human error dan terapkan perbaikan berkelanjutan. Saya serahkan pada moderator. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemaparan materi oleh Nurnala. Baik, kesimpulan dari materi tadi atau tadi adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan perancangan sistem pengendalian manajemen gudang ulang yang ketat, terorganisir dan tepat agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tata letak gudang yang berantakan, banyak produk rusak, ketidaksesuaian stok barang, serta human error saat penerimaan dan pengiriman barang. Perancangan sistem manajemen gudang tersebut yaitu yang pertama, menggunakan sistem pengendalian manajemen gudang seperti WMS atau ERP. Yang kedua, mengimplementasi teknologi identifikasi otomatis seperti barcode dan RFID. Yang ketiga, menggunakan sistem FIFO. Yang keempat, sistem packing dan packing yang efisien atau otomatis seperti pick to lay atau voice packing. Yang kelima, melakukan training atau pelatihan karyawan. Yang keenam, adanya pemisahan tugas. Yang ketujuh, adanya pemantauan atau audit secara berkala. Dan yang kedelapan, melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang sistem pengendalian manajemen pada bagian gudang, studi kasus pada pancing. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.